Selamat siang. Selamat siang Pak Edward, silahkan Pak Edward. Oke, terima kasih. Saya dari bagian pengadaan barang jasa Kabupaten Nabire, Papua. Saya kepala bagian di sini. Ada saran saya begini, Pak, mengenai pengertian pejabat pembuat komitmen. Itu kalau kita perhatikan di Perpres 16 itu kan pejabat pembuat komitmen itu pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran uang APBN atau APBD. Nah, sementara untuk pengeluaran APBD itu PPK itu tidak punya kewenangan itu, hanya ada milik PA dan KPA. Jadi saya sarankan sebenarnya PPK itu mungkin pengertiannya bisa dibatasi hanya untuk APBN saja. Nah, ataupun juga mungkin pengertiannya selain dibatasi untuk mengeluarkan uang pada APBN, juga dapat ditambah pengertiannya melakukan perikatan perjanjian, sebab pemahaman orang rata-rata PPK itu untuk ikat perjanjian. Kalau kita menilik kepada tugas-tugas PPK, itu juga semua berkaitan dengan mengikat perjanjian, seperti menentukan spek, menentukan HPS, mengendalikan kontrak. Jadi antara tugas PPK dengan pengertiannya itu tidak nyambung, Pak. Menurut saya tidak nyambung karena pengertian PPK itu melakukan tindakan uang keluar, tetapi tugasnya semuanya berhubungan dengan mengikat perjanjian, menandatangani kontrak. Itu yang kedua. Saya lihat PPTK itu ada masuk di Perpres 12. Saya berpikir ini memang untuk mengakomodir kalau PPK itu tidak ada. Jadi sebaiknya secara tegas disampaikan saja bahwa PPK itu tidak dibutuhkan di APBD. Karena memang PPK itu hanya dibutuhkan di APBN. APBD diatur oleh Permendagri proses keuangannya. Di Permendagri itu tidak memperbolehkan PPK mengeluarkan uang, yang bisa cuma PA atau KPA. Nah, jadi saya lihat di sini ada PPTK di Perpres 12. PPTK melaksanakan tugas-tugas PPK. Nah, sementara PPK itu tidak termasuk dalam pelaku PBJ. Jadi saran saya dia juga termasuk dalam pelaku PBJ. Itu yang kedua. Yang ketiga, syarat untuk konsultan non konstruksi dan barang, pengadaan barang. Saya merasa agak kurang adil karena di situ dalam syarat kualifikasi itu harus memiliki pengalaman minimal 1 tahun satu tahun sebelumnya. Kenapa tidak bisa disamakan seperti syarat konstruksi memiliki pengalaman dalam 4 tahun terakhir? Jadi mestinya konsultan dan pengadaan jasa untuk pengadaan barang itu juga mestinya diberi kesempatan yang sama 4 tahun terakhir, Pak. Kemudian yang keempat, syarat khusus kontrak ini saya lihat pengalaman dengan BPK begini, Pak. Itu keterlambatan pekerjaan itu kan sebenarnya disebabkan oleh dua hal. Bisa karena penyedia yang salah, bisa karena pemilik pekerjaan yang salah. Kalau penyedia yang salah, tapi diyakini masih bisa selesaikan, kan kita memberi namanya penambahan waktu. Tapi penambahan waktu itu disertai denda. Tetapi kalau yang salah adalah pemilik pekerjaan, itu adanya pemberian kesempatan. Nah, pemberian kesempatan ini mesti ditegaskan, tidak boleh ada denda. Karena yang salah adalah pemilik pekerjaan. Nah, ini pengalaman BPK itu mau terlambat mau karena salah siapapun, dia langsung menetapkan mesti ada denda. Nah, seperti itu. Jadi saya harap mungkin dalam revisi Perpres yang baru sudah sangat jelas membedakan keterlambatan itu akibat apa. Karena pemilik atau pemilik pekerjaan atau penyedia. Pemilik pekerjaan ya termasuk ketersediaan lahan, lahan belum siap dikerjakan, pemalangan lokasi pekerjaan yang paling banyak kami alami di Papua ini kan pemalangan lokasi. Pemalangan lokasi kan pekerjaan tidak jalan. Di sini siapa yang salah? Yang salah kan adalah pemilik pekerjaan. Saran yang berikut yang kelima, saya minta tolong khusus untuk di Papua, itu mengenai tender terbatas, kalau suatu kali tidak bisa berarti terbuka umum. Pelaksanaan tender pertama gagal, itu kemudian kedua terbuka umum.
saya berharap sebenarnya untuk keberpihakan kepada pengusaha Papua, kalau tender pertama gagal, tetap dibuka tender kedua juga masih tetap kepada pengusaha OAP. Kalaupun tender kedua tidak, berarti kita penunjukan langsung pun kepada pengusaha OAP. Jadi benar-benar tender terbatas yang antara 1 sampai 2,5 miliar betul-betul hanya ada kepada pengusaha OAP. Demikian Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Edward. Nah, di sini lumayan banyak Pak Imin masukannya, ada 5 Pak yang sudah kami catat ya Pak Edward di sini. Ya. Yang pertama tadi terkait dengan PPK ya, bahwa harapannya itu PPK itu hanya untuk APBN ya Pak ya. Lalu yang kedua di sini terkait dengan PPTK, bahwa PPTK membantu atau melaksanakan tugas-tugas dari PPK selain dari perikatan atau pengeluaran anggaran, agar diharapkan nanti PPTK juga dimasukkan ke dalam pelaku pengadaan ya Pak ya. Lalu saran yang ketiga terkait dengan syarat kualifikasi untuk barang ya, agar sebaiknya disamakan dengan jasa konsultan ya, dalam hal memiliki pengalaman ya Pak ya, bahwa jasa konsultan dan konstruksi dan barang itu dalam syarat kualifikasi disyaratkan memiliki pengalaman satu pekerjaan pada 1 tahun terakhir. Sebaiknya dengan begitu, kalau bisa seperti konstruksi dalam 4 tahun terakhir begitu Pak. Sudah kami catat Pak. Lalu yang keempat terkait dengan keterlambatan pekerjaan ya Pak ya, dan yang kelima terkait dengan pengadaan khusus di Papua untuk tender terbatas. Jika terjadi tender terbatas yang gagal, lalu diharapkan juga diberikan kesempatan untuk OAP ya, jangan langsung dilakukan pengadaan atau tender umum ya Pak ya. Ya, ini sudah kami catat semua Pak. Selanjutnya Pak Imin mau menyampaikan. Ya, terima kasih Pak Edward. Jadi terkait dengan PPK di Pemda gitu ya, sebenarnya kita sudah memasukkan ini di dalam di Perpres 12 tahun 2021 di pasal 10. Sifatnya memang PPK itu mendapatkan penugasan ya, atau pendelegasian kewenangan dari KPA. Nah, apakah memang di Pemda itu tidak ada sama sekali PPK? Nah, mungkin nanti untuk rumusan ini apakah memang perlu dipertegas, atau tadi usulannya seperti yang Pak Edward sampaikan. Karena kami juga mendapat info di beberapa Pemda Pak, tetap ditetapkan PPK, bukan PPK penataan keuangan ya, tapi pejabat pembuat komitmen yang diberikan kewenangan melakukan kontrak dan melakukan pembayaran. Pasal 9 dan terutama pasal 10 sebenarnya ini tidak otomatis, karena untuk di Pemda harusnya mendapatkan pendelegasian dulu ya kepada dari PPK dari KPA kalau mau punya kewenangan terkait dengan pengeluaran belanja dan terkait dengan perjanjian atau tanda tangan kontrak. Tapi nanti apakah rumusan ini yang harus kita perbaiki, karena atau yang seperti sampaikan Pak Edward tadi dihapus saja. Ini saya takutnya di Pemda lain ada juga yang sudah menerapkan PPK Pak Edward gitu ya. Itu nanti kita coba bicarakan lebih lanjut khusus bagian yang ini dengan teman-teman Kemendagri kelihatannya ya, supaya rumusannya tepat agar memang ini tidak menimbulkan tafsir yang berbeda antara di konsep kita dengan yang nanti diimplementasikan di lapangan. Untuk yang Papua saya kira kita coba pelajari lebih lanjut Pak Al. Usulan Pak Edward sangat menarik ini, soalnya kalau tadi tender terbatas gagal, diulang lagi tender terbatas gagal, mau nunjuk siapa ya? Ini memang pertanyaan juga sih Pak, mau nunjuk siapa gitu kan? Itu yang berarti sebetulnya kalau sudah dilakukan 2 kali gagal, asumsinya mungkin tidak ada yang syarat saya jadi. Tapi kita coba akan lihat hubungan antara Perpres 17 2019 dengan revisi Perlem 12 ini. Waalaikumsalam. Jadi mungkin ada beberapa hal yang ingin saya berikan tanggapan ataupun masukan ya Pak. Jadi memang pertama seyogyanya di Perpres 12 itu telah menjelaskan ya secara luas sebenarnya terkait dengan perubahan Perpres 16, tapi ada memang titik-titik yang perlu
detailkan atau dijelaskan lebih lebih lugas ya terkait dengan kewenangan ya. Kewenangan pertama tadi juga disinggung oleh pemberi masukan pertama tadi bahwa tugas dan fungsi PPK itu dan juga PPTK ini menjadi dilema di pemerintah daerah. Jadi kalau bisa dalam perubahan Perpres nanti dipertegas ya, apakah PPTK ini pelaku ya atau memang peran pengganti. Jadi begitu. Jadi dipertegas kalau memang ada tugas dan tanggung jawabnya diatur dalam Perpres 12, seharusnya dia menjadi pelaku pengadaan. Tetapi apabila dia tidak menjadi pelaku pengadaan, jangan dimunculkan dalam pasal-pasal di dalam pengaturan Perpres tersebut. Itu juga menjadi kebingungan Pemda ya, kebingungan pemerintah daerah terkait dengan menunjuk pelaku-pelaku pengadaannya. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua adalah tugas, salah satu tugas PPK ya, itu adalah memeriksa hasil pekerjaan. Dari sini juga tidak secara rinci di dalam pasal 2 di Perpres 12 itu menjelaskan seperti apa mekanisme atau alur pemeriksaannya ya. Di Perpres itu apakah PPK harus menunjuk tim atau dapat menunjuk atau dapat membentuk tim, kan itu juga harus diperjelas. Karena di lapangan masih saja di Pemda itu terjadi perselisihan begitu ya antara siapa yang berwenang dalam memeriksa pekerjaan tersebut, apalagi di ranahnya konstruksi semenjak PPHP ya itu dihapuskan, maka kembali melekat kepada PPK, tapi tidak diatur bagaimana cara PPK dalam membentuk ekosistem pengadaannya gitu ya, maksudnya membentuk tim atau seperti apa itu diatur dalam Perpres. Nanti jabaran tugasnya mungkin dijabarkan dalam Perlem perubahannya nanti. Itu juga masukan yang kedua. Ketiga adalah terkait penambahan persyaratan, Pak. Memang di dalam penambahan persyaratan itu di dalam Perlem 12 diberikan kesempatan atau dapat diberikan tambahan atau persyaratan, tetapi di Perpres ini seharusnya diperjelas atau dipertegas gitu. Kalau menurut saya jangan diberikan kesempatan untuk buka celah dalam penambahan persyaratan, karena ini menjadi dasar di daerah ya untuk meminimkan kompetisi begitu Pak. Jadi bukan karena krusial atau daruratnya pekerjaan, tapi kita bisa lihat di LPSK seluruh daerah itu sampai sekarang kita bisa lihat penambahan persyaratan itu adalah memang hal-hal yang dibuat tidak melanggar etika dan prinsip pengadaan begitu. Nah, ruang-ruang tersebut menjadi hal yang tidak sehat. Menurut saya dipertegas di Perpres perubahan, tidak perlu diberikan penambahan syarat, cukup dibuka ruang kompetisi seluas-luasnya nanti di dalam atau mungkin dituangkan dalam Perlem itu syarat berkontraknya yang diatur begitu Pak. Mungkin itu masukan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Aliudin buat masukannya. Ini cukup menarik ya Pak ya, terkait dengan penambahan persyaratan. Ternyata menurut Pak Nur Aliudin bisa memperkecil kompetisi ternyata Pak ya. Ya, nanti kami lihat ya Pak Nur ya. Terima kasih buat masukannya. Pak Imin ada yang mau disampaikan? Ya, ini memang menarik Pak Nur terkait kita masih waktu itu di Perlem 12 masih membuka ruang untuk penambahan persyaratan, karena ini kan spektrum pengadaan ini dari mulai yang sangat sederhana dengan sangat kompleks gitu ya, sehingga boleh jadi yang disyaratkan di kita ini sudah sebetulnya kalau untuk yang sederhana sudah cukup, tetapi kalau yang kompleks boleh jadi tidak cukup gitu ya, sehingga kita membuka. Tetapi balik lagi mungkin nanti kalau ini modusnya lebih banyak untuk mengurangi persaingan atau membatasi persaingan, ya kita perlu pertegas lagi apakah ini masuk di dalam rumusan Perpres, revisi Perpres 12 atau masuk ke dalam rumusan Perlem, revisi Perlem 12. Nanti coba kita lihat, pelajari detailnya supaya tidak menghalangi kalau memang butuh sesuatu yang lebih dari yang disyaratkan saat ini, tapi jangan dibikin semacam barrier untuk menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Emin.